Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa ya untuk mata kuliah konversi energi untuk semester 4 seperti itu. Di semester 4 ini kita akan masuk di pembahasan yang terbaru. Jadi tetapi masih berhubungan dengan pembahasan yang 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu itu Jumat itu ada tanggal merah, jadi kita terpaksa harus libur dan tidak bisa melanjutkan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan konversi energi seperti itu. Kalau yang di pertemuan keempat itu kita membahas tentang siklus Otto, siklus yang di dalamnya ada berbagai macam jenis ya, ada 4 tak, ada 2 tak seperti itu, ada ataupun diesel. Maka kita akan lebih detail lagi membahas tentang siklus tentang pembakaran internal atau pembakaran dalam seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan sedikit membahas tentang bagaimana proses siklusnya ketika digambar di sebuah diagram untuk mesin 4 tak seperti itu, ataupun diesel yang 2 tak ataupun 4 tak. Oke, jadi judul pada kali ini itu adalah teknik motor bakar internal atau internal combustion engine pada siklus ideal motor bakar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi gini, kalau dilihat secara siklus ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah motor bensin dan motor diesel. Kenapa ini dibedakan? Ya, ini sangat mendasar ya. Maksudnya pasti berbeda karena bahannya berbeda. Nah, kalau ditanya mesin motor bensin ataupun diesel itu yang lebih cepat terbakar yang mana? Ya ditulis ya di kolom komentar. Nanti silakan review. Nah, karena jenisnya berbeda dan tingkat kepanasan, tingkat terbakarnya berbeda, maka dua jenis motor bakar ini dibedakan. Kalau yang bensin itu spark engine, ignition engine, kemudian kalau diesel adalah compression ignition engine. Spark itu kan bentuknya busi ya. Jadi ini adalah siklus kenapa masih menggunakan spark atau busi? Karena memang dari tahap awal bensin itu dengan busi. Maksudnya sistemnya dengan busi. Maksudnya ada pemanas seperti itu. Kalau walaupun sekarang menjadi kompresi tetap menggunakan pemanas seperti itu ya. Nah, kalau diesel ya, diesel itu sudah menggunakan kompresi dari awal, dari dulu sudah menggunakan kompresi seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Kenapa sekarang masih namanya masih menjadi spark ignition engine walaupun sudah berganti dengan EV seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah siklus ya. Siklus udara itu dibedakan juga pada motor bakar seperti itu. Ada pertama siklus udara volume yang konstan. Jadi volumenya itu konstan seperti yang kita bahas kemarin di siklus Otto. Nah, kemudian juga ada siklus udara tekanannya konstan. Jadi ketika volumenya itu adalah siklus Otto, kemudian kalau tekanan yang konstan itu bukan sama ya, tapi tetap. Maksudnya gini, kalau sama itu kan tidak berubah, tapi kalau konstan itu berubah. Tetapi ketika full ataupun terisi itu sama, itu konstan seperti itu. Itu kemudian yang ketiga adalah siklus udara tekanan terbatas. Jadi terbatas itu ada batas minimal atau batas yang harus disesuaikan seperti itu. Dan itu nanti kita masuk di siklus gabungan. Nanti kita akan agak belakang-belakang coba untuk membahas tentang siklus gabungan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kita sedikit mengulas lagi apa yang disebut dengan siklus Otto ataupun siklus ideal Otto. Ideal di sini adalah sesuatu yang tidak terjadi pengaruh atau tidak terjadi distraksi. Jadi sangat ideal itu sangat bagus seperti itu. Nah, saya baca aja. Secara termodinamika, siklus Otto memiliki 4 buah proses termodinamika yang terdiri dari 2 proses isokorik ya dan adiabatik. Oke. Jadi diingat-ingat ya, nanti ketika mungkin ada ujian atau apa,
bahwa siklus Otto itu mempunyai 4 proses termodinamika yang terdiri dari 2 proses isokorik dan 2 proses adiabatik. Ingat ya ini, jangan sampai lupa. Boleh di screenshot, boleh dicatat seperti itu. Kemudian yang apa itu proses isokorik? Isokorik itu adalah proses yang dialami oleh gas di mana gas tidak mengalami perubahan volume atau volume yang tetap. Ingat ya. Jadi siklus Otto ada 4. Oke. Yang kedua, 2 itu adalah siklus proses isokorik. Isokorik seperti apa? Isokorik adalah gas ya. Proses yang dialami gas yang itu tidak ada perubahan volume. Oke, itu yang isokorik ya. Kemudian apa itu yang adiabatik? Adiabatik adalah proses yang tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem gas ke lingkungan atau kalor tetap. Jadi kalau isokorik itu tidak ada perubahan volume, kalau adiabatik itu adalah tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Nah, berarti ketika panas banget ya, masih panasnya tetap konstan. Tetapi ketika tidak ada panas, ya sudah, berarti itu dingin, seperti itu. Masih dingin itu tidak ada kalor yang masuk. Jadi tidak ada perpindahan kalor. Memang kalau panas, kalau tidak panas ya tidak panas, seperti itu. Jadi tidak ada. Contohnya gini, kalau kalian ini ya, contoh sederhana ya, ada lilin menyala. Kemudian kalian atasnya dikasih mungkin apa ya, sendok kalian pegang sendok seperti ini. Lama-kelamaan tangan kalian itu akan panas. Nah, itu namanya perpindahan kalor. Nah, di sini itu tidak ada seperti itu. Itu adalah ya disebut dengan proses adiabatik. Ingat ya, diingat ini ditulis ataupun di screenshot boleh, agar nanti ketika kalian ujian itu tidak bingung seperti itu. Kita lanjut. Nah, saya geser dulu sebentar. Oke. Nah, di sini adalah siklus ideal Otto. Jadi sebenarnya siklus ideal itu sangat sulit ya dicapai. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara lingkungan itu tidak ada yang konstan. Contoh nih, suhu udara kan juga mempengaruhi ya. Kalau ada di daerah yang dingin itu pasti motornya akan susah dibunyikan, walaupun itu pun menggunakan EV, motor ataupun mobil. Kenapa? Karena memang pendinginan udara itu mempengaruhi mesin sehingga akan lama panasnya seperti itu. Nah, tetapi ada perhitungan atau rumus yang menyatakan ada loh namanya siklus ideal. Siklus ideal itu, jadi contohnya nih, kalau kalian memakai motor aja ya, lebih mudah karena kita sehari-hari menggunakan itu. Motor itu Jogja Kebumen jam 2 siang dengan Jogja Kebumen jam 2 pagi itu beda, karena udaranya beda, maksudnya bahan bakar yang akan habis itu beda. Kenapa? Walaupun jaraknya sama, karena pembakaran bahan bakar tidak hanya sebatas dibakar aja, tapi ada pengaruh-pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini yang menyebabkan ketidakidealan siklus seperti itu. Walaupun kalaupun mungkin kasarnya tidak terlalu signifikan, maksudnya tidak terlalu jomplang, tetapi selisihnya ya, tetapi pasti itu ada. Jadi untuk ada di sistem yang ideal itu sangat susah. Tetapi coba kita lihat ya, untuk rumus ataupun siklus yang ideal seperti apa. Oke. Nah, ini yang di kanan ini ya, ini adalah diagram. Diagram ini adalah diagram, harus paham ya. Silakan nanti juga di screenshot kalau ataupun ditulis kalau kalian bingung atau lupa suatu saat nanti. Jadi ketika nanti lupa ataupun nggak bisa tugas atau apa, atau bisa kalian lihat di catatan seperti itu. Jadi ini adalah siklus ya, diagram siklusnya. Kemudian ada beberapa keterangan di sini. Nah, untuk yang pertama, nomor 1, ini adalah fluida kerja dianggap gas ideal. Jadi di sini itu tidak ada kegiatan ya, mesin
diam seperti itu. Jadi tidak ada kegiatan apapun. Kemudian yang kedua, langkah hisap. Oke, 0 sampai 1 merupakan proses tekanan konstan dengan V naik. Kenapa V? Itu ada volume ya. Ketika menghisap 1 sampai 0. Oke. Jadi ketika langkah hisap ya, langkah hisap itu belum ada perubahan tekanan. Oke. Kenapa? Karena belum ada kalor yang masuk. Oke. Nah, di situ itu ada penghisapan ya, menghisap bahan bakar. Otomatis volumenya itu akan bertambah karena bahan bakarnya akan masuk. Oke. Untuk yang ketiga, oke, langkah kompresi. Oke, dikompresi 1 sampai 2. 1 sampai 2. Oke. Ya, 1 sampai 2 ini ya. Oke. Merupakan proses isentropik. Isentropik itu adalah proses di mana kalor itu masuk ataupun keluar seperti itu ya. Dengan P naik dan V turun. Oke, ketika dikompresi kan bahan bakar itu kan akan berubah ya, tidak menjadi bahan bakar lagi. Oke, jadi V-nya otomatis turun. Ingat ya, karena dikompresi kan dimampatkan ya, otomatis ada perubahan volume karena dimampatkan. Kalau kalian menggencet sesuatu ya, itu pasti berubah ya. Seperti apalagi bahan bakar yang sedikit kena panas akan berubah, akan mengurai seperti itu. Nah, oleh karena itu V yang tadi langkah hisapnya itu naik, menjadi turun karena ada kompresi. Tetapi tekanannya kan panas kan, di dalam ruang bakar itu panas, maka P-nya akan naik. P itu tekanan seperti itu ya. Oke, paham ya? Oke. Yang keempat ya, ini proses pembakaran pada volume konstan. Oke, pada proses kedua sampai ketiga, 2 sampai ketiga di sini ya. Pada proses pemasukan kalor, P naik dan V konstan. Nah, ketika sudah dikompresi, kita udah dapat nih V ataupun volumenya, udah dapat nih segini. Walaupun turun dari langkah hisap karena memang ada proses kompresi itu pasti ada proses untuk penguraian seperti itu. Nah, tetapi V-nya konstan ya. Kenapa konstan? Karena yang dipakai cuma itu, yang tersisa karena dari sisa-sisa dari kompresi tadi yang dipakai itu untuk pembakaran. Tetapi P naik karena masuk tadi isentropik ya, karena mulai dimasukkan kalor maka otomatis panasnya akan naik. P itu tekanan. Oke. Tekanan itu akan mempengaruhi panas itu akan mempengaruhi tekanan seperti itu, sehingga P-nya naik. Kemudian nomor 5. Nih, langkah kerja. Oke, langkah kerja. Itu adalah 3 sampai 4. 3 sampai 4. Oke. Di sini P-nya turun, tekanan turun, oke, langkah kerja turun dan V-nya naik. V-nya naik dari mana? V naik gara-gara ada kan mengulang kan ya. Karena proses ini mengulang, maka ada beberapa bahan bakar yang masuk seperti itu dengan tekanannya turun. Oke, seperti itu. Karena tekanan paling besar itu pas ketika adalah kompresi seperti itu dan pembakaran. Setelah itu P-nya turun dan langkah ke-6 ini adalah langkah pembuangan. Langkah pembuangannya adalah 4 ke 1. 4 ke 1. Dikompresi, terbakar diar ya, balik ke titik mati bawah, kemudian dibuang. Nah, sisa-sisanya dibuang. Volumenya konstan. Volume yang dibuang itu konstannya adalah sisa pembakaran, volume sisa pembakaran. Oleh karena itu V-nya konstan ya. Ingat ya, V-nya konstan. Ini ya. Ini V, ini P. Ini tekanan, ini volume. Oke, volumenya konstan, yang dibuang konstan dan P-nya turun karena tidak ada lagi pembakaran. Maka tidak ada isentropik. Isentropik itu adalah ketika kalornya masuk ataupun keluar. Nah, karena pembuangan ini sudah akhir dari proses, maka tidak ada kenaikan panas ataupun tekanan seperti itu, akan akhirnya P turun tetapi V konstan. V konstannya adalah V volume sisa-sisa pembakaran seperti itu. Dan langkah yang terakhir 7 ya, langkah buang ya, 0 ke 1 kembali lagi dibuang. Oke, terjadi tekanan konstan,
P konstan dan V menurun. Oke, setelah dibuang oke, oh ya maaf ya, ada gangguan sedikit ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu adalah beberapa proses untuk siklus ideal auto. Jadi ada 7 proses. Ini yang jadi kompetensinya adalah kalian bisa menerangkan ataupun paham ya. Jadi paham di sini itu ada beberapa yang kalian bisa cermati ya tentang perubahan ya, tentang bagaimana P atau tekanan itu naik ataupun V turun itu di mana, ataupun ketika konstan itu di mana, dan kemudian ada proses isentropik, proses di mana kalor itu masuk ataupun keluar ya. Jadi mohon tolong ini dipahami dan dipahami dalam arti kalian paham bahwa proses-proses ini adalah proses ideal auto, dan di diagram siklus ini kalian juga secara kompetensi harus bisa menggambar seperti itu. Ini kan sederhana ya, cuma yang agak susah itu adalah pemahaman untuk bagaimana melihatnya. Jadi ketika diagramnya seperti ini ya, kalau 2/3 ini pasti volumenya tetap, tapi tekanannya itu naik seperti itu. Nah, kalaupun seperti ini, jadi 3/4 ini pasti secara tekanan naik ya. Tekanannya turun, kan turunnya dari sini ke sini ya, tapi volumenya naik seperti itu. Itu harus paham ya, seperti itu. Jadi seperti ini harus dipahami, dan ini sebenarnya mudah seperti itu. Jadi ketika nanti kalian menerangkan ini ke mungkin orang lain ataupun kalian jadi guru, bisa menerangkan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah gambaran ya. Kalau jadi ada beberapa hal yang bisa dilihat dari diagram siklus yang ada di sini seperti itu. Oke ya, kalau yang ini yang normal ya seperti itu. Kemudian, nah isentropiknya itu di sini ada dua siklus yang terjadi isentropik. Isentropik pertama adalah masuknya. Isentropik itu adalah masuk atau keluar kalor. Nah, maka ketika melihat nomor 1 sampai nomor 2 ya, ini adalah masuknya isentropik. Oke. Atau masuknya kalor. Oke. Kemudian kalau yang ketiga, keempat dengan P tekanannya turun, volumenya naik, maka isentropiknya itu akan keluar seperti ini. Kalau ini masuk, ini keluar. Oke, di siklus ini. Oke ya, seperti itu. Nah, W ini adalah energi. Jadi ketika kalornya masuk, jadi kalor, panas, energi itu hampir secara teori itu hampir sama. Hampir berbarengan, bukan sama ya, beda, tetapi berbarengan siklusnya itu. Jadi ketika panasnya masuk, maka energinya akan masuk, karena segala sesuatu yang panas itu berbau. Jadi energi itu biasanya dihasilkan dari panas. Sehingga maka ketika isentropik atau kalornya masuk, maka energinya akan ada. Dan ketika isentropiknya atau kalornya itu keluar, maka energinya juga akan keluar. Itu untuk siklus ideal untuk yang 4 langkah ya, mesin bensin seperti itu. Nah, ini adalah kalau ini pasti sangat sangat di luar kepala dan sangat sudah bisa dipahami ya, karena berulang-ulang seperti ini ya. Jadi ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah langkah ekspansi dan langkah buang seperti itu. Ini kayaknya sudah sangat familiar ya. Jadi tolong dan jangan sampai ya. Tadi udah saya jelaskan beberapa hal tentang siklusnya ya, tentang auto, dan di sini di langkah-langkahnya jangan sampai juga lupa apa yang terjadi di dalam langkah-langkah. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama langkah hisap seperti apa, dengan posisinya ya, toraknya seperti apa, kemudian itu seperti apa. Nah, itu jangan sampai lupa sampai langkah buah seperti itu. Oke, itu ya. Ini silakan monggo mau di screenshot ataupun catat monggo. Dan ini kayaknya kalaupun kalian cari di Google ya, di internet banyak sekali seperti ini. Tapi pemahaman ya, jadi kalian dimudahkan ya dengan sekarang itu, beda dengan zaman saya dulu ya, yang dulu harus
belajar, harus mencatat ya, karena memang akses internet masih susah. Nah, dengan zaman sekarang internet sudah mudah, maka yang perlu diperlukan sekarang itu bukan kejelian dalam bukan kemampuan dalam berinternet, tapi kejelian dalam berselancar di dunia maya. Jadi ada banyak sekali teori-teori tentang ini, tetapi teori yang benar, teori yang valid itu harus diseleksi. Tidak semua valid, tidak semua benar. Jadi tolong ketika kalian ada di internet jangan cuma copy paste, tetapi lebih dipahami. Oh ternyata ini salah, ini harusnya seperti ini. Nah seperti itu harus diseleksi dengan benar ya. Jangan sampai kalian ada modal, ada keleluasaan menggunakan internet, tetapi secara konten, secara isi tidak valid atau tidak. Nah jadi tolong diperhatikan baik-baik. Oke, itu ya. Nah kemudian setelah tadi motor bensin ya, kita coba masuk di siklus ideal diesel ya. Jadi, nah kalau diesel ya masuknya itu adalah siklus udara pada tekanannya konstan. Tadi volumenya konstan, sekarang tekanannya konstan ya. Pada umumnya jenis motor bakar diesel dirancang untuk memenuhi siklus ideal diesel, yaitu siklus seperti siklus Otto, tetapi proses pemasukan kalornya dilakukan pada tekanan konstan. Yang tadi itu adalah volume konstan, kalau yang ini adalah tekanannya konstan. Oke. Jadi dan ada dua macam, ada 2 langkah dan 4 langkah. Nah, coba ya kita lihat ya untuk yang diesel ya. Untuk yang diesel dengan ideal, jadi siklusnya ideal. Saya ulang lagi bahwa siklus ini itu adalah siklus yang dirumuskan dan teoritis sekali, tidak sesuai dengan lapangan. Mungkin di lapangan bisa, tapi sangat susah untuk mencapai ideal karena beberapa faktor tadi yang sudah saya jelaskan panjang lebar seperti itu. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama, fluida kerja dianggap gas ideal. Oke, yang persatu ya, ini di sini belum ada apa-apa, belum terjadi sesuatu, masih belum menyala seperti itu. Kemudian yang kedua, langkah hisap merupakan proses tekanan konstan. Oke, di sini belum ada ya. Di langkah hisap diesel itu belum ada kalor yang masuk. Oke, jadi di 0 ke 1 ini, di sini masih ada proses dengan volumenya naik seperti itu ya. Jadi menghisap bahan bakar dengan volume, ketika bahan bakar masuk ya pas volumenya naik. Kemudian yang ketiga, langkah kompresi merupakan proses isentropik ya. Ini ya nomor 1 sampai 2 di sini dengan T itu apa? T itu adalah suhu. Jadi suhunya naik. Dan kenapa kok beda? Jadi kalau di diesel kan tidak ada busi atau apa ya pemanasnya ya. Masih tidak ada yang kalau dimasukkan, tapi udah panas dengan sendirinya. Jadi ketika itu maka T-nya naik karena dikompresi kan semakin panas, berarti udaranya semakin naik ya, dan V-nya turun karena dikompresi. Ingat ya, dikompresi itu kan berarti ada beberapa bahan bakar yang udah karena proses kompresi itu ada yang hilang seperti itu. Kemudian nomor 4 adalah proses pembakaran pada tekanan konstan. Nomor 2 dan ketiga. Nah, tekanan konstan ya, pembakaran, dibakar seperti itu. Maka proses pembentukan kalor adalah proses pembentukan kalor dengan T itu konstan. Ya, setelah naik tadi kompresi naik dengan kompresi, kemudian T-nya naik. Nah, di sini T-nya tetap pas proses pembakaran dengan V naik. Ya, V di sini naik ya. 2 ke 3 ini V-nya naik seperti itu. Tambah lagi kalornya. Bahan bakarnya. Oke, kemudian langkah ketiga dan keempat proses isentropik ya. Isentropik di sini adalah pembuangan ya. Isentropik itu kan bisa memasukkan atau membuang. Nah, di isentropik yang di sini adalah membuang kalor seperti itu. Dengan T turun karena dibuang kalornya pasti ya, karena kalornya udah keluar berarti kan
T-nya turun, suhunya turun dengan V naik. V-nya naik, di sini V naik ya. Oke. Di sini samping sini adalah V naik. Suhunya di sini. Oke, V-nya naik. Oke. Nah, langkah pembuangan, langkah 4 ke 1 dianggap sebagai proses pengeluaran kalor pada volume konstan dan T turun. Oke. Jadi ada penambahan bahan bakar ya. Jadi ketika di sini ya, di proses pembakaran di 2 ke 3 ini dan 3 ke 4 bahan bakar ditambah seperti itu, tapi dengan T turun, dengan suhunya menurun. Jadi prosesnya ketika T-nya konstan di nomor 4 ini, kemudian T-nya turun tapi masih ditambah lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, di langkah yang keempat ke 1 itu volumenya udah tetap, tidak ditambah-tambah lagi seperti itu. Dengan jelas ya, karena isentropinya nomor 5, nomor 6-nya pasti T-nya akan turun. Itu. Dan yang ke-7 adalah langkah buang seperti itu. Jadi pada tekanan ini maka tekanannya itu konstan. Tekanan konstan dengan V-nya turun. Di sini ya, di langkah 1 ke 0. Ini kan langkahnya berulang ya. Siklus itu kan sesuatu yang A ke titik B, balik lagi, itu nama siklus. Siklus itu berputar atau berputar balik lagi. Tapi kalau dianalogikan berputar, maka berputar. Maksudnya berputar itu dari titik ini ke titik ini ya, pasti nanti kembali lagi ke titik ini. Seperti itu namanya siklus. Dan pada langkah terakhir ya, langkah buang di sini 1 ke 0, dari tekanan konstan ya dengan V turun. Dan mulai ketika tadi volumenya konstan, maka diturunkan untuk diisi kembali seperti itu. Jadi ini kembali lagi. Nah, di sini V-nya kan naik ya. Jadi setelah nomor 7 nomor 2 seperti itu. Karena V-nya ditambah lagi seperti itu. Akhirnya turun lagi, ditambah lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah proses dari diesel seperti itu. Nah, perbedaannya tolong nanti dicari ya, perbedaan tentang diesel dengan yang tadi yang mesin bensin seperti itu dengan volumenya tekan konstan. Kalau ini tekanannya konstan, kenapa? Karena udah ada pemanasnya. Oke. Kalau tadi yang ada di mesin bensin itu volumenya konstan seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Oke. Terima kasih untuk kedatangannya, kemudian juga perhatiannya seperti itu. Silakan, ini materi-materi sangat penting ya. Tolong dicatat ataupun di screenshot, monggo seperti itu. Saya memberikan, dan tolong jangan lupa tugas ya untuk mereview. Jadi mereview itu sebenarnya tidak susah. Tinggal beberapa hal yang sekiranya kalian itu penting dicatat seperti. Jadi mereview itu mencatat sesuatu yang penting. Dan kalian punya waktu untuk, maksudnya ketika kalian di screenshot boleh, tapi dijelasin ya, jangan sampai cuma hanya seperti screenshot, Pak saya reviewnya di screenshot aja Pak, ya jangan, karena itu tidak mewakili. Pahamnya itu karena ditulis. Jadi kenapa saya mereview itu harus ditulis, karena memang harus tahu. Karena menulis itu kan berarti kan mau nggak mau kalian mengingat di pikiran seperti itu. Dan jangan sampai tidak mereview ya. Kenapa? Karena itu adalah nilai individu. Nah, ketika nanti di akhir semester ada nilainya yang kurang, nah jangan salahkan saya loh ya. Seperti itu. Jadi saya juga menyiapkan materi, mempresentasikan, membuat video ini, tapi kalian juga ikut membantu saya untuk mencapai target pembelajaran, yaitu kemampuan mahasiswa tentang bagaimana mata pelajaran itu, mata kuliah itu seperti itu. Jadi jangan sampai diragukan begitu ya. Oke, terima kasih, itu dari saya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.